Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan membahas materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi yang saya akan bahas adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, sampai dengan bagaimana membangun paradigma Quran. Sebelum saya membahas materi tersebut, izinkan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rahman dengan NIM 220404500029, kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini adalah untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, pertama yang saya akan bahas adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yaitu yang pertama, konsep dan cara pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi. Jika kita menelusuri sejarah perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat yang pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat yang kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya adalah agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Yang kedua yaitu alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam tetap ada di dalam perguruan tinggi yaitu karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual dan senantiasa beriman dan mengingat Tuhan yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, dan juga mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Yang ketiga yaitu menggali sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pertama, psikologis. Secara ringkas terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara dalam hal ini di perguruan tinggi wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Dalam perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis dan teis, makhluk atau makhluk bertuhan.
mayoritasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang ateis dan setengah ateis dan setengah teis dan ateis. Juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. Kelompok teis menganjurkan dan mengajak agar manusia menyembah dan mentaati Tuhan, sedangkan kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan dan meninggalkan Tuhan. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Konversi adalah tobat atau kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang mengkonversikan agama banyak yang mengalami perubahan menuju ketaatan beragama setelah sebelumnya tidak tahu atau melakukan dosa-dosa kesalahan. Arti lain konversi adalah pindah, yakni pindah dari satu agama yang dianggapnya salah ke agama lain atau yang dianggapnya benar. Adapun konversi dalam internasi agama adalah berpindah dari satu mazhab atau yang pandangan keliru atau kurang lengkap, berubah menjadi penganut mazhab atau sempurna. Kedua, sosial budaya. Masyarakat muslim umumnya menghendaki di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius, karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat, berbudaya, beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Dakwah Islam terlibat sangat masif kembali pada dekade 90-an setelah beberapa dekade sebelumnya mengalami perlambatan. Perubahan ini bermula dari evolusi pembelajaran agama melalui tutorial agama di kampus, pesantren kilat, dan berdirinya masjid bejid, pembudayaan jilbab, berdirinya sekolah Islam berkelas, serta membudayakan jamaah haji. Mengusung perkembangan ini agar kampus tidak menjadi pendidikan yang di atas awan, yang tidak bersentuhan dengan realitas masyarakat di sekitarnya. Maka tuntunan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi dibutuhkan agar terus berbenah menjadi yang lebih baik. Ketiga, historis. Pendidikan secara historis telah ikut menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa. Di samping itu, pendidikan juga merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai agama. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, yurisdiksi atau hukum. Kebijakan yuridis merupakan dasar-dasar penyelenggaraan pendidikan agama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah atau lembaga pendidikan formal di Indonesia. Landasan yuridis dibedakan menjadi 3, yaitu dasar ideal, kebijakan struktural atau konstitusional, yang ketiga kebijakan operasional. Selain UU SPN nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada abad ke-19, pasal 36
ayat 2 disebutkan, isi kurikulum setiap jalur dan jenjang pendidikan harus memuat pertama pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan. Atas dasar itu, pendidikan agama dilaksanakan sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan basis operasional pendidikan agama. Maka keberadaan pendidikan agama dan sistem pendidikan nasional semakin kuat. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi wajib diajarkan sebagai mata kuliah mandiri, diajarkan oleh dosen yang seagama dengan mahasiswa dan diajarkan oleh dosen yang memenuhi syarat kompetensi sebagai dosen pendidikan agama Islam profesional. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan psikologi sosial, historis, filosofis, ideologis, dan yuridis formal yang sangat baik. Pendidikan agama Islam berperan menyadarkan mahasiswa agar selalu butuh dengan Tuhan. Pendidikan agama juga berperan menyajikan informasi yang sangat jelas dan benar mengenai agama. Yang penting bagi dosen pendidikan agama adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Sedangkan mahasiswa secara aktif menggali dan membangun kemungkinan metodologi yang dapat mereka gunakan agar pemahaman dan pengalaman keislaman mereka semakin baik. Materi yang kedua yang akan saya bahas pada video ini adalah bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pada dasarnya, hati manusia itu bersifat universal, dengan catatan manusia itu lebih mencapai titik fitrah atau God spot dan terbebas dari segala paradigma dan belenggu. Dengan keadaan seperti ini, manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, summa sawwahu wa nafaka fihi mir ruhihi wa jalla lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan menyuguhkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kami pendengaran, penglihatan, dan perasaan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Tuhannya, suara hati itu masih terus berjalan dan masih bisa dirasakan, sehingga saat ini kecuali hati yang tertutup sudah merupakan fitnah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan dan memiliki kebaikan hati nurani. Namun hal ini tidak terjadi kepada orang yang hatinya tertutup. Walaupun demikian, ia pun masih bisa merasakan hal itu, namun dengan kadar yang rendah. Materi yang ketiga yang akan saya bahas pada video kali ini adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Agama Islam menjamin kebahagiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk pada jalan yang benar dan lurus. Kebahagiaan yang dirasakan dalam beragama Islam adalah karena Allah telah
memberi petunjuk agar saat hati kita tidak tenang dan gelisah, ada berbagai cara untuk menghilangkannya, seperti sholat dan mendekatkan diri kepada Allah yang akan selalu membantu dan dekat kepada hambanya, dan dengan membaca atau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dapat membuat hati kita menjadi senang dan tenang ketika ada masalah. Sebagaimana yang tercantum pada surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wattabi fima atakallahu daral akhirata was latansa nasibaka wa mid dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika wa la tabakil fasada fil ard innalillahu la yuhibbul mufsidin," yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kau lupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas adalah tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang dipikirkan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk mendapat kebahagiaan tertentu diperlukan landasan, yakni landasan agama. Agama yang dimaksud adalah agama tauhidullah. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang tumbuh dari nilai-nilai Islam dan mewujudkan dalam diri seorang hamba untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, mensyukuri karunia Allah, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dalam menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan sosial. Materi selanjutnya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah mengintegritasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Hakikat iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, iman berarti kepercayaan, menghargai agama, keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan lain sebagainya, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Dalam bahasa Arab, iman berarti dari kata amanayu minu iman, yang berarti etimologis berarti percaya dan yakin. Sebagian ulama berpendapat bahwa iman adalah ketika kita percaya dalam hati, membenarkan, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan yang menghasilkan sikap menerima dan tunduk. Lebih spesifik, Iman al-Ajuri berpandangan bahwa iman adalah pembenaran dalam hati, ikrar dan lisan, dan pengalaman dengan anggota tubuh. Seseorang tidak menjadi mukmin atau beriman kecuali terkumpullah tiga hal tersebut: percaya dan yakin pada suatu hal tersebut dengan arkunul iman atau rukun iman, sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, illi tawlahu lakum mahu fi lallahu harikor, yang artinya, maka kabarkanlah tentang iman. Rasulullah bersabda, iman adalah bahwa kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya, segala kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, serta beriman dengan kadar baik dan kadar buruk. Hadis riwayat Muslim. Iman merupakan syariat diterimanya amal saleh, yaitu amal yang dilakukan seorang muslim
kebaikan yang tidak dilandasi iman akan sia-sia. Sebaliknya, iman yang benar-benar akan menghasilkan amal saleh. 2. Islam ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya etimologis. Islam memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Islam berasal dari kata salam, berarti damai atau kedamaian. Islam berasal dari kata aslama, artinya berserah diri atau pasrah, yakin berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Insan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam Islam, ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sunat dan tunaikan zakat. Tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tingkat dalam insan dibagi menjadi 3, yaitu tingkat musyadah, golongan yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mereka merasa Allah benar-benar hadir dalam setiap ibadah mereka lakukan. 2. Murakabah, golongan orang-orang yang melakukan ibadah merasa seluruh gerak-geriknya dan getar hatinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tingkatan insan paling rendah, golongan orang-orang yang berbaik bagikan orang pedagang. Apa yang dilakukan oleh ibadahnya bertujuan untuk mencari keuntungan. 4. Insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu gabungan dari 2 kata, insan dan kamil. Secara bahasa, insan berarti manusia, kamil berarti sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia sempurna. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Al-Bidayah, pada tahap ini insan kamil dimulai dengan merealisasikan asma dan sifat ilahi pada dirinya. At-Tawassut, pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sikap kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kitam, pada tahap ini insan kamil telah mampu merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Kesimpulan pada penjelasan di atas adalah iman, Islam dan insan merupakan rangkaian standar rohani Islam yang dapat disesuaikan dengan dalil-dalilnya. Iman, Islam, dan insan saling berhubungan karena manusia paling efektif memeluk Islam karena memiliki keimanan. Islam tidak akan cukup tanpa imbangi iman. Sebaliknya, metode iman bukan apa-apa jika tidak didasarkan sepenuhnya pada Islam. Sedangkan ihsan merupakan perwujudan dari iman dan ihsan yang mencerminkan iman dan Islam itu sendiri. Ketiga hal inilah yang akan menjadi faktor penentu apakah seseorang akan menjadi insan kamil atau tidak. Pada pembahasan materi yang terakhir ini adalah saya akan membahas tentang bagaimana membangun paradigma Qurani. Apa itu paradigma Quran?
Paradigma sendiri adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sementara itu, paradigma Qurani adalah cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran harus dijadikan sebagai paradigma? Bagi umat muslim, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan pedoman yang diyakini kebenarannya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan agar manusia tidak berada di kegelapan dan menuju jalan yang terang. Al-Quran juga merupakan petunjuk umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk memiliki sifat universal atau isi dari Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk beberapa orang saja, melainkan seluruh umat manusia. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai paradigma? Selain sebagai pedoman umat Islam, Al-Quran juga berperan penting dalam pendidikan karena Al-Quran dapat mengajarkan bagaimana manusia menjadi manusia berbudaya dan berperadaban. Al-Quran juga sangat menekankan pentingnya pendidikan sampai dalam surat Syad ayat 26 yang berbunyi, Taiba'alnahu ilaika barakalla zikrabul awatihi waliyatu walilakur wallahu ilhabab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya dapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Berdasarkan ayat di atas, Al-Quran harus kita untuk belajar dan memberi tahu pentingnya pendidikan. Oleh karena itu sangat penting untuk menjadikan Al-Quran sebagai paradigma di kehidupan sehari-hari dan cara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas tadi, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi umat muslim, bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Mungkin hanya itu video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata itu dari saya sendiri, bila ada sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.